Oke, teman-teman. Halo, teman-teman. Jumpa lagi nih ya dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman di channel Pajak Smart ini ya setiap hari Senin jam 8 malam guys. Dan seperti biasa, gua perlu disclaimer dahulu ya dari awal supaya nggak salah nih ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak juga dapat langsung dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi lu ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda ya guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya. Atau ke penyuluh di KPP kalau teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita mau promo dulu bahwa kita masih ada perpanjang membership nih ya. Kita masih perpanjang membership buat teman-teman. Kalau belum tahu, kita ada program diskusi langsung dengan gua ya di grup WhatsApp kita, di program membership kita ya. Teman-teman tinggal daftar di website yang namanya, kita masih ada promo nih. Jadi tinggal masuk ke pajaksmart.com /spesial ya. pajaksmart.com /spesial. Kemudian pilih kode promo endasmu. Oke. Kode promonya endasmu. Maka teman-teman akan bisa langsung dapatkan diskon khusus hanya untuk membership yang lifetime. Teman-teman nanti akan tergabung dalam grup WhatsApp membership ya, bebas diskusi setiap hari di grup itu. Dan teman-teman juga dapat ketemu dengan gua langsung nanti ya secara online setiap hari Jumat jam 8 malam. Oke, tiap Jumat malam kita akan ketemu. Kita bebas membahas kasus pajak ataupun akunting teman-teman semua ya. Nah, membership ini nanti teman-teman akan bayar nih, bisa bulanan, tahunan, atau lifetime ya. Dan ada diskon khusus nih. Sekarang masih ada diskon khusus, kita buka promonya di website pajaksmart.com /spesial dengan kode promo endasmu. Oke, silakan kirim kode promo endasmu. Oke, sebelum memulai teman-teman ya, gua akan share dulu ini informasi yang terbaru ya dari PMK 17. Oke, langsung gue share buat teman-teman, kita akan baca nih. Jadi ada aturan baru yang namanya PMK 17 tahun 2025 ini mengenai penyidikan di bidang perpajakan ya, penyidikan di bidang perpajakan. Mari kita baca ya isinya. Jadi, kalau ada lebih dari satu tersangka pajak, sanksi pasal 44B itu dihitung proporsional. Jadi, simpelnya begini, kalau ada 3 orang yang jadi tersangka, maka sanksi pasal 44B-nya itu dihitung proporsional sesuai dengan tingkah mereka masing-masing ya, tingkat kejahatan mereka masing-masing. Kita baca. Sanksi denda penghentian penyidikan harus dilunasi secara proporsional sesuai dengan proporsi yang menjadi beban masing-masing WP atau tersangka. Jadi sanksinya itu dendanya itu harus dibayar sesuai dengan proporsi masing-masing dari para tersangka ini ya. Penghitungan sanksi denda dan penghentian penyidikan sesuai pasal 44B Undang-Undang KUP dilakukan secara proporsional. Dalam hal tindak pidana pajak dilakukan oleh lebih dari satu WP atau tersangka. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu wajib pajak atau tersangka, jumlah yang harus dilunasi adalah dihitung sesuai dengan proporsi yang menjadi beban masing-masing WP atau tersangka itu ya. Bunyi pasal 25 ayat 1 di PMK 17 mengenai pidana di bidang perpajakan ya, penyidikan. Proporsi dihitung dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap kerugian yang ditimbulkan berdasarkan alat bukti yang diterima. Nah, tetapi di lapangan tentu saja bukan ini yang jadi pertimbangan ya. Yang akan jadi pertimbangan adalah berapa duit yang lu punya. Nah, semakin gede duit yang lu punya, maka akan semakin kering lu diperas. Seperti itulah ya. Manfaat yang diterima WP atau tersangka, derajat kesalahan atau perbuatan, serta pertimbangan lainnya yang dapat menggambarkan peran WP atau tersangka tersebut. Dalam penyidikan, masing-masing tersangka berhak mengajukan permohonan penghentian penyidikan untuk diri dia sendiri. Setelah permohonan penghentian diajukan, tersangka dapat melakukan pelunasan sesuai dengan proporsinya sendiri. Permohonan penghentian penyidikan oleh masing-masing tersangka dapat diajukan tanpa menunggu pemulihan kerugian pada pendapatan negara secara keseluruhan. Jadi seseorang ketika sudah mulai diselidiki atau
sidik oleh penyidik di DJP gitu ya untuk tindak pidana, maka dia boleh meminta penghentian dengan cara langsung membayar sesuai dengan proporsi dia gitu. Sebagai informasi, WP atau tersangka berhak untuk mengajukan penghentian penyidikan. Penyidikan tindak pidana pajak akan dihentikan bila WP atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara, ditambah sanksi dengan sesuai dengan KUP pasal 44B ya, yang 100% kalau nggak salah ya. Penyidikan atas tindak pidana itu sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang KUP dihentikan bila WP atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi 100%. Kemudian, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud itu dihentikan bila WP atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi denda 300%. Nah, lebih lanjut, penyidikan atas tindak pidana itu pasal 39A Undang-Undang KUP dihentikan jika WP atau tersangka melunasi jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti potong, atau lain-lain plus 400% ya, sebesar 400% kalau dia sudah jadi tersangka. Oke, gitu teman-teman ya. Memang pasal 17 ini adalah pasal yang gila-gilaan ya. Pasal gila-gilaan bisa menghantam semua orang dan akan terjadi pemerasan gila-gilaan di lapangan. Tapi nggak apa-apa, memang seperti itulah oknum menteri ini bekerja. Oke. Oke, kita akan diskusi langsung ya. Silakan bertanya apabila ada bertanya, saya akan berusaha menjawab ya. Oke. Mana dia? Sebentar. Ada yang chatting. Sebentar ya. Sebentar. Ada yang chatting. Sebentar. Oke, kita mulai. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ada Bapak Ong Lucia. Selamat malam. Halo malam Pak Ong Lucia. Kemudian Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan. Malam Bu Cecilia. Oke. Kemudian Bapak AR Aans. Malam Pak. Ibu Revalian. Jika seorang kakak tidak punya keluarga, tapi bikin surat wasiat, tanahnya diberikan kepada adiknya ketika dia meninggal. Pada saat meninggal, nanti apakah dikenakan pajak adiknya yang menerima? Jawabannya tidak ya. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak terlepas dari apapun kondisinya. Intinya adalah si penerima waris harus punya surat yang sah, yaitu surat wasiat tadi kan. Dia punya surat wasiat atau akta notaris, intinya dia punya surat yang sah menyatakan bahwa dia adalah penerima waris. Maka warisan itu tidak kena pajak ya. Warisan itu tidak kena pajak. Tetapi ketika dia mau balik nama, itu dia harus bayar BPHTB. Nah, BPHTB itu bukan pajak ya. BPHTB itu adalah bea balik nama. Dia mesti bayar. Kira-kira itu doang. Oke? Nah, teman-teman tuh Ibu Revalian. Ibu Subianti Ernan. Malam Bu Subi. Kalau ada saham milik istri yang belum dilaporkan di SPT, tapi MPP istri statusnya NE, apakah harus masuk ke SPT suami atau harus gimana ya Ko? Jawaban saya setuju Bu ya, boleh masukkan ke SPT suami saja. Jadi MPP istri yang sudah NE itu biarkan saja, langsung semua harta suami maupun istri digabung, dilaporkan di MPP suami. Udah gitu aja Bu, biar nggak usah pusing. Oke, tetapi perlu dicek lagi ya, nilainya berapa, kemudian apakah cocok dengan penghasilannya, harus cocok ya. Nah, teman-teman tuh Pak Subi, Ibu Subi. Bapak Ong Lucia, buat NPPN, apakah harus ada sertel dulu? Jawabannya perlu Pak ya, perlu ya. Perlu sertel atau KO ya. Nah, gagal terus kok Awan. Apabila gagal terus, solusi gimana? Solusinya adalah coba lagi Pak ya. Masih ada waktu sampai 31 Maret. Oke, jadi santai. Masih ada waktu sampai 31 Maret. Coba terus Pak, setiap hari Pak, sampai berhasil Pak ya. Saya sudah bikin video mengenai NPPN dan sudah berhasil ya. Teman-teman tinggal lihat di video gue. Oke, teman-teman tuh Pak Ong Lucia. Bapak Ibu Revalian. Misalnya karyawan gajinya 4,5 juta, kan nggak kena pajak. Terus dia punya sampingan nih, jualan, tetapi omsetnya tidak sampai 500 juta. Berarti nggak perlu bayar pajak kan Pak? Jawabannya betul ya. Dari gaji di bawah PTKP nggak usah bayar pajak, dari UMKM, PPh finalnya itu masih di bawah 500 juta juga tidak kena pajak. Jadi silakan saja bebas, tinggal dilapor di SDT tahunan, kalau dia punya NPP. Oke, teman-teman tuh, Bu Revalian.
Ibu Ufmut, kawan, kami sudah lapor PPNDN. Di B1 sudah muncul untuk impor yang diupload. Tetapi setelah lapor, tidak masuk di induk. Terus gimana ya, Ko? Makasih. Oke. Ibu Ufmut nggak usah khawatir. Ibu refresh. Ya, refresh lagi sampai laporan PPN itu sesuai yang Ibu mau. Oke. Kalau laporan PPN itu masih belum sesuai yang benar, maka Ibu tinggal screenshot saja. Nggak usah bayar, nggak usah lapor. Oke. Nanti dicoba terus setiap hari sampai laporan PPN itu benar sesuai yang Ibu mau, gitu ya. Kalau masih tidak benar, kalau masih tidak sesuai yang Ibu mau, maka jangan dibayar dulu, jangan dilapor dulu. Dan negara sudah bilang ya, kalau kesalahannya ada di pajak, DJP, maka tidak ada sanksi. Kalaupun ada sanksi, nanti dihapuskan sanksinya. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman tuh Bu Ufmut. Ibu Cecilia Teja, kalau hadiah perkawinan dalam bentuk uang tunai, apakah kena pajak? Jadi gini, hadiah perkawinan, apakah kena pajak? Kalau nilai kecil nggak usah, Bu ya. Kalau nilai kecil nggak usah, tinggal Ibu laporkan sebagai penghasilan yang namanya sumbangan, ya. Ibu tinggal lapor di lampiran 3 yang namanya sumbangan, ya. Sumbangan tidak kena pajak, oke. Tetapi masalah menjadi muncul kalau uangnya besar. Kalau hadiah kawinan tetapi 1 miliar, 2 miliar. Dan itu bisa aja terjadi ya. Nah, itu agak beresiko. Jadi, kalau uang sampai miliar-miliaran dari hadiah perkawinan, silakan ya, si WP boleh memilih. Mau tetap dilapor sebagai sumbangan, nggak usah kena pajak, tetapi harus siap berargumen dengan orang pajak. Oke. Opsi kedua adalah diakui sebagai penghasilan yang lain, dia tinggal bayar pajaknya. Kalau mau, gitu ya. Nah, kalau gue sih ogah, kalau gue sih lapor sumbangan. Tetapi kayaknya hadiah perkawinan gue nggak sebesar itu. Oke. Semua teman tuh Bu Cecilia. Bapak Ong Lucia, pengajuan sertel bisa online atau harus ke KPP? Jawabannya bisa online. Ya, di Cortex ya Pak ya, di Cortex tinggal pilih menu yang namanya pengajuan kode otorisasi ya, kode otorisasi atau KODJP, tinggal diisi di situ dan saya sudah bikin videonya, sudah pernah ya, teman-teman tinggal isi aja, tinggal nontonin video gua untuk cara bikin KO ya, kode otorisasi atau sertel untuk Cortex, bisa dibikin di sana. Oke, semua teman tuh, Bu Ong Lucia. Bapak Mr. Aans, Ko Awan, lapor 1770 masih seperti biasa kan lewat e-filing? Jawabannya bisa ya, bisa lewat e-filing, bisa juga lewat e-form, tetapi dikerjakan di platform DJP online. Ya, semua SPT tahunan 2024 dikerjakan di platform DJP online 1770, sudah betul. Semoga terbantu Pak Aans. Bapak Simarudin, Koko, ya Pak Si. Ibu Yesi 1916, malam kok mau tanya, kalau tahun 2024 saya cetak NPPN, tetapi lapor SPT masih pakai UMKM, apa nggak apa-apa kok? Jawabannya tidak masalah ya, boleh-boleh saja orang punya NPPN, tetapi juga punya PPh final itu boleh ya. Kalau nanti pembetulan dari UMKM ke norma, apakah ada denda? Jawabannya tidak ada hubungan dengan denda ya. Denda itu muncul apabila bayar pajaknya terlambat atau lapornya terlambat. Oke? Jadi kalau Ibu pembetulan, kemudian nambah bayar pajak, nah kan terlambat nih untuk SPT 2023 ya. Tetapi kalau 2024 terlambat juga ya. 2024 kan kalau PPh bulanan terlambat juga. Itu akan kena denda. Gitu ya, silakan saja. Ya nggak gede lah dendanya lah, nggak besar lah ya, paling berapa persen doang. Oke? Sama teman tuh Bu Yesi. Bapak Angel, Ibu Angel, malam Pak. Pesangon untuk karyawan yang resign, input DE Buput yang bagian mana ya? Oke, Ibu cari kategorinya yang namanya pesangon. Intinya adalah dia itu PPh-nya bersifat final ya. 60 juta ke bawah tidak kena pajak atau 50 gitu ya. 60 kalau nggak salah ya. 60 juta ke bawah tidak kena pajak. Di atas 60 juta itu kena 5% bersifat final. Jadi Ibu tinggal cari-cari aja di e-Bupot itu, cari yang namanya pesangon atau imbalan pasca kerja atau apa istilahnya gitu ya. Nah, intinya adalah ujungnya PPh final. Ibu lihat aja. Kalau ujungnya PPh final nilainya 5%, maka itu betul. Oke, tinggal cari aja Bu ya. Semua teman tuh Bu Angel. Bapak Jeffrey, Pak, kalau ada asuransi kesehatan lupa dilaporkan.
Apakah boleh lapor di SPT 2024 ini? Jawaban saya boleh Pak, udah nggak usah pusing, langsung tembak ke 2024. Karena di 2025 ini ada klaim asuransi kesehatan, gimana baiknya? Nggak ada masalah Pak ya. Jadi baiknya adalah SPT 2024 dilaporkan, SPT tersebut dilaporkan asuransi tersebut senilai preminya saja ya, senilai preminya saja. Kemudian 2025 ada klaim asuransi, uangnya masuk ke rekening. Yang namanya klaim asuransi adalah tidak kena pajak. Jadi aman saja, nggak ada masalah. Oke, saya mau bantu Pak Jeffrey. Ibu Ong Lucia, pengajuan sertel harus foto dan tanda tangan. Jawabannya tidak perlu foto dan tidak perlu tanda tangan. Langsung Ibu praktek aja langsung sekarang Bu ya. Tinggal praktek langsung masuk ke ke Cortex, kemudian pilih menu portal saya, pilih menu namanya kode otorisasi, tinggal masuk ke situ ya. Tidak perlu foto, nggak perlu tanda tangan, nggak perlu ngapa-ngapain. Tinggal lanjut, selesai dapat sertelnya ya. Yang dimaksud sertel adalah passphrase ya. Yang dimaksud sertel adalah passphrase. Jadi Ibu siapkan aja passphrase. Mungkin 8 karakter gitu ya, ada huruf besar, huruf kecil, ada simbol. Simbolnya pakai add saja. Add sudah pasti berhasil, gitu ya. Saya mau bantu Bu Ong Lucia. Bapak Mariatan, Ko Awan, apakah bisa konsul private? Apa ada nomor WA yang bisa dihubungi? Bisa apa ya? Bapak tinggal DM saja ya. DM di Instagram saja bisa. Nanti akan dibantu oleh tim manajer kita. Oke, thank you Pak Mariatan atau Ibu. Bapak Josephine, malam kok PT baru yang bergerak di bidang jasa konsultan manajemen. Bisa pakai 0,5% omset ya? Jawabannya bisa. Kalau PT atau PTP itu bisa. Lalu bagaimana kalau customer memotong PPh 23? Tidak masalah ya. Jadi gini, kasih tahu kepada customer, saya punya suket PP55. Kasih dia suketnya sehingga dia potong PPh final 0,5%. Oke. Jadi Ibu mesti cetak dulu nih. Ibu mesti cetak dulu suket PP55-nya. Kemudian suket PP55 itu dikasihkan kepada si customer supaya dia potong itu PPh final 0,5%. Jangan potong PPh 23. Oke. Tetapi kalau dia mau paksain potong PPh 23, ya tidak masalah juga. Biarkan dia potong PPh 23, kita buang saja dan kita tetap bayar sendiri PPh 0,5%. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa pakai SKB? Jawabannya tidak perlu ya, tidak perlu. Menggunakan surat keterangan atau suket PP55 sudah cukup. Kasihkan suket itu kepada si customer, nanti si customer itu akan potong PPh 0,5%. Oke. Kemudian pengajuannya harus ke KPP kah? Jawabannya tidak perlu ya. Kita tidak perlu ajukan SKB sehingga tidak perlu ke KPP. Cukup cetak saja surat keterangan PP55. Oke. Apakah per nota tagihan atau satu kali aja? Nggak perlu Bu ya, nggak perlu SKB. Oke. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Ria Kristina, malam kawan, malam Bu Ria. Ada statement yang mengatakan tidak pakai tarif final UMKM malah lebih untung. Maksudnya bagaimana? Trims kawan. Jadi gini, kalau lu usahanya rugi, oke? Kalau lu usahanya rugi, kalau lu bayar PPh final, maka lu tetap bayar 0,5%, ya kan? Walaupun lu mengalami kerugian. Tetapi kalau lu tidak pakai PPh final alias pakai pembukuan, maka kalau rugi itu nggak usah bayar pajak. Betul Pak ya? Nah, jadi statement itu benar bagi orang yang mengalami kerugian atau profitnya terlalu kecil. Sehingga PPh 0,5% menjadi mahal bagi dia. Tetapi kalau dia pembukuan, malah lebih hemat, bahkan nggak usah bayar pajak. Nah, begitu maksudnya Bu. Oke, tetapi kan ketika kita bikin pembukuan, kita masih mempertimbangkan bayar konsultan, bayar tenaga akuntingnya, lagi pula laporan keuangannya belum tentu betul, belum tentu disetujui oleh orang pajak. Jangan-jangan kita bilang rugi, tapi orang pajak bilang nggak rugi loh, untung loh, lah bisa cilaka, gitu Bu. Jadi saya masih berpikir PPh final itu memang tidak semua orang terasa adil, tetapi dia mudah, gitu ya. Kemudahan yang kita butuhkan. Thank you, semoga terbantu Bu Ria Kristina. Ibu Yesi 1916. Gimana kelanjutan tes amnesti 2025 kok? Apakah akan jadi atau batal ya? Kita belum tahu ya, kita belum tahu. Kita tunggu ya Pak Prabowo ini ya. Orang ini agak-agak aneh, jadi kita tunggu saja. Bisa saja tiba-tiba dia langsung umumkan besok pagi berlaku. Bisa aja begitu ya, orang seperti Pak Prabowo ini ya. Jadi kita santai-santai saja, kita nikmati saja. Semua teman-teman, Bu Yesi 1916. Kemudian Ibu Ong Lucia,
Pengajuan NPPN diminta peredaran bruto sebaiknya tulisnya berapa? Tulis saja 10 juta rupiah. Gitu ya. Kalau gue ya cuma 10 juta atau 1 juta nggak apa-apa lah ya. Itu hanyalah formalitas ya Bu ya. Itu hanya formalitas, nggak usah pusing, nggak usah diurus. Isi sebisanya aja lah, isi aja 10 juta ya. Karena yang kita isi di NPPN itu tidak harus sama dengan yang kita laporkan nanti gitu loh. Nggak ada hubungan, itu hanya formalitas. Jadi asal isi saja. Oke, semua teman tuh Bu Ong Lucia. Ibu Ria Kristina, cara bayar UMKM final untuk 2025 apakah harus pakai Cortex? Jawabannya iya ya. Untuk masa 2025 harus pakai Cortex itu betul. Jawabannya iya. Oke, semua teman tuh Bu Ria Kristina. Ibu Devpra 1234. Malam kok mau tanya, untuk lapor SPTOP pakai norma tanpa bayar PPh 25 bulanan, apakah bisa? Kapan dibuatkan tutorialnya? Ulang. Untuk lapor SPT pribadi pakai norma tanpa bayar PPh 25 bulanan, apakah bisa? Jawabannya bisa ya. Kapan bisa dibuatkan tutorialnya? Tahun lalu saya sudah bikin Pak ya, dan segera saya akan bikin untuk tahun ini ya. Mungkin dalam waktu 1-2 hari ini ya, tunggu ya Pak ya. Karena saya masih ngumpulin data-data dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa ya, dalam beberapa hari ini Pak ya, ditunggu saja. Oke. Misalnya KLU Programmer, oke nggak apa-apa. Saya juga menggunakan KLU jasa manajemen, bisa sih. Oke, ditunggu Pak ya, tunggu 1-2 hari ini saya bikinin SPT orang pribadi. Oke, thank you Pak Devpra, semoga terbantu. Ibu Valian Shop ID. Pak Awan, saya jualan udah dari 4 tahun yang lalu. Belum pernah lapor pajak. Baru pertama kali mau lapor. Tapi, dengan banyaknya berita, masalah Cortex jadi ragu untuk bayar sekarang. Jawabannya nggak ada masalah Bu ya. Ibu bayar saja, lapor saja. SPT yang Ibu mau lapor adalah SPT 2024. Di mana itu masih menggunakan DJP online. Yang masih oke, masih bisa jalan. Ya, kalau Cortex sih memang cilaka ya. Tetapi kalau DJP online masih bisa jalan. Sedangkan SPT yang Ibu mau lapor adalah SPT 2024 yang masih menggunakan DJP online. Ya, Bu, silakan lapor aja Bu ya. Semua teman tuh Bu Valian Shop. Bapak Astray Rivera, misi kok izin tanya. Iya Pak, bagaimana? Ibu Josephine, pengajuan NPPN terakhir Maret 2025 ya kok? Jawabannya betul ya, 31 Maret. Kalau di Cortex pengajuannya apakah sudah bisa? Jawabannya sudah bisa dan saya sudah berhasil dan sudah gue bikinin videonya. Tinggal buka aja video yang judulnya Cortex DJP kalau nggak salah 32 atau 33 serinya ya. Oke, thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak selalu diberkati 987. Oh, jika saya direktur CV yang punya penghasilan dari CV saja, lalu istri ada usaha online, omsetnya 10 juta per bulan, maka gimana pelaporan SPT bulanan atau SPT tahunannya? Oke, jadi Bapak pribadi tidak usah lapor bulanan, cukup bayar bulanan apabila omsetnya sudah melewati 500 juta per bulan. Ya, 500 juta setahun ya. Nah, berhubung omset dia cuma 10 juta sebulan, maka tidak usah bayar pajak. Jadi Bapak tinggal lapor di SPT tahunan, ada penghasilan yang namanya penghasilan tidak kena pajak prefer dari CV, kemudian ada omset yang cuma 120 juta setahun, itu tidak usah bayar pajak. Udah, gitu aja Pak. Ya. Kalau istri nggak punya MPP, maka gabung semua lapor ke suami. Kalau istri punya MPP, maka dia boleh lapor sendiri untuk omset dia sendiri, yang mana kalau masih di bawah 500 juta itu tidak usah bayar pajak. Oke, semua teman tuh Pak selalu diberkati. Bapak Valian Shop, kalau bayarnya 2 bulanan lagi, biar dibimbing sama teman yang mengerti apa nggak apa-apa Pak? Ya boleh lah Pak, boleh santai aja Pak, santai aja. Tidak perlu terburu-buru, kalau memang nggak sempat waktunya ya tunggu ada waktu gitu ya. Cuma kan Bapak sudah punya mindset pengen lapor gitu kan, ya sudah oke lah, santai aja. Oke, semua teman tuh Pak Valian. Paling kena denda dikit lah, nggak besar lah ya, orang pribadi. Bapak Jindri 074, malam Mas Awan mau tanya, tante saya ada dagang yang omsetnya lumayan gede, tetapi profitnya tipis banget ya. Misal omsetnya 50 miliar, tetapi profit per tahun cuma 50 juta setelah dipotong biaya. Solusi gimana? Solusinya adalah bikin PT dan pembukuan. Gitu Pak. Ya. Solusi adalah bikin PT dan pembukuan. Nggak usah mikirin solusi yang lain. Karena solusi yang lain itu tidak benar. Walaupun bisa tetapi nggak benar. Jadi bikinlah PT atau CV,
Kemudian pembukuan. Pembukuan harus lengkap. Dengan pembukuan lengkap, maka jadi fair, jadi benar gitu ya. Kita lapor pajak atau bayar pajak hanya atas keuntungannya saja. Gitu. Nanti untung 50 juta ini kena pajak tinggal dihitung pajaknya. Gitu ya. Nah, by the way Pak, mohon izin nih Pak ya. Orang omset 50 M, untung 50 juta itu omong kosong. Gitu ya. Ini hanya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang pura-pura menderita. Ini mohon maaf ngomong begini ya. Nah, orang omset 50 M itu tidak mungkin untung cuma 50 juta gitu ya. Nanti tahu-tahu tahun depan dia sudah punya deposito 1 M. Tiba-tiba dia beli mobil Expander atau tiba-tiba beli mobil Pajero, itu terjadi gitu ya. Jadi tidak mungkin gitu ya. Orang omset 50 M untung 50 juta. Tapi itu hanya keluh kesah yang diciptakan oleh orang-orang. Nggak apa-apa ya. Cuman kita sebagai konsultan harus paham. Itu nggak akan mungkin begitu. Sama teman tuh Pak Jindri. Bapak Tonise, malam kok, malam. Ibu Valian Shop, kalau misal kita menunda lapor SPT 2024, cuma kena denda 100.000 aja kan Pak? Betul. Apakah akan ada masalah lainnya yang akan muncul? Enggak. Santai aja ya buat teman-teman. Kalau memang betul-betul nggak punya waktu, nggak sempat, ya udah nanti aja nggak apa-apa. Cuma denda 100.000 atas terlambat lapor, tetapi ada denda lagi kira-kira 1% per bulan akumulasi dari nilai pajak yang nanti mau dibayar gitu. Itu pun nggak besar lah ya gitu. Jadi kalau punya waktu boleh dilaporkan on time lebih bagus, tetapi kalau nggak punya waktu ya nggak apa-apa lah. Ya sebisa aja nanti. Oke, teman-teman tuh Bu Valian Shop. Bapak Astray Tivera. Untuk pelapor, persediaan barang yang belum dijual sebagai aset, apakah dianjurkan atau tidak kok? Jawabannya dianjurkan, ya. Untuk persediaan barang-barang yang belum dilapor, itu harus masuk sebagai aset, itu betul ya, betul. Jangan sampai nggak dilapor, ya. Sebaik dilaporkan, oke. Teman-teman tuh Pak Astray Tivera. Bapak Jindri, apakah wajar nggak kok? Tadi mengenai apa ya Pak Jindri ya? Wajar nggak? Lupa saya, Ibu Jindri tadi. Oh, yang 50 M ya. 50 M, 50 juta itu tidak wajar ya. Sudah pasti tidak wajar. Jadi, tapi nggak apa-apa. Kalau emang begitu kenyataannya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi faktanya biasanya nggak begitu. Orang yang punya omset 50 M, biasanya tiba-tiba sudah ada mobil Pajero, tiba-tiba sudah beli rumah, tiba-tiba deposito 1 M, itu terjadi pada klien-klien saya ya. Tiap hari ngeluh terus ya, dia punya omset gede tapi untungnya tipis gitu ya, tetapi tiba-tiba bisa beli apartemen di mana. Jadi, it's okay lah ya, it's okay. Ya, lebih baik pembukuan Pak ya, lebih baik pembukuan kalau dia punya omset besar, oke? Supaya fair. Thank you Pak Jindri. Bapak Tonise nggak ada suaranya. Oh, mohon maaf Pak Tonise ya. Mungkin ini agak-agak jelek nih. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan ada suaranya. Dan nanti kan kita akan upload di YouTube ya. Kalau suara nggak ada, besok akan ada suara di YouTube. Oke, thank you Pak ya. Mohon maaf ya. Bapak Rudi. Kok numpang tanya. PPS-nya 200.000 di akun nomor sekian di 2025. Ada buka akun baru. Nomor ZZ ya. Dan di inputnya 100.000 dari nilai PPS-nya 200.000. Apakah boleh 200.000 dibagi menjadi 2 akun di bank yang sama? Jawabannya boleh Pak ya. Bapak nggak usah pusing apa yang Bapak lapor di PPS dengan apa yang Bapak mau lapor sekarang, nggak usah pusing. Sekarang ini Bapak laporkan kondisi sebenarnya pada tanggal 31 Desember 2024. Sesimpel itu aja Bapak laporkan. Oke? Nah, teman-teman tuh Pak Rudi. Bapak Kahari 22. Malam kawan, malam Pak Hari. Orang tua umur 77 tahun secara jabatan dibuatkan NPWP. Orang tua tidak bekerja sejak 1983 karena ayahnya sudah almarhum dan meninggalkan warisan. Oke, bagaimana isi SPT 1773 bagian A atau B dan lampiran 4? Oke, nggak usah pusing Pak ya, nggak usah pusing. Laporkanlah kondisi sebenarnya per tanggal 31 Desember 2024 dan semuanya dilapor sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Karena apa? Karena itu sudah diperoleh sebelum 1983 gitu ya. Jadi semuanya adalah warisan, nggak usah pusing gitu Pak ya. Nah, kalau Bapak mungkin bingung, ragu-ragu, Bapak boleh gabung ke membership ya. Gabung ke membership nanti kita bisa jumpa di hari Jumat malam. Oke? Supaya lebih rinci. Oke? Sama teman tuh Pak Hari. Ibu Ufmuts, kok
Masuk DJP online susah sekali. Emailnya masuk selalu udah expired. Gimana mau lapor SPT tahunan kok? Waduh. Coba ini Pak, Ibu coba pakai apa namanya? Coba pakai SMS ya. Coba tes SMS. Gua rasa mungkin lebih cepat kalau SMS ya. Tapi kalau nggak bisa ya sudah bersabar lah, bersabar. Coba lagi Bu, coba lagi sampai berhasil. Semua teman tuh Ibu of Mood. Ibu Rosemary Roast Chicken. Kok Awan, saya tanya orang pajak untuk perpanjangan UMKM tahun ini belum keluar PP-nya. Saran Ko Awan, lebih baik tetap menunggu sampai di atas omset 500 juta atau bagaimana ya? Bulan Januari ini soalnya saya belum bayar. Oke, jawabannya betul Bu ya. Menunggu saja setelah 500 juta, Ibu bayar PPh 0,5% seperti biasa, seperti tahun 2024. Nggak usah pusing Bu ya. Sri Mulyani sudah bilang bahwa ini diperpanjang. Dia nyatakan secara umum di media sosial, di TV, dan dia juga sampaikan di Instagramnya Kementerian Keuangan, sampai hari ini belum dihapus postingan tersebut. Jadi intinya itu masih berlaku ya sampai Desember 2025 masih menggunakan PPh final 0,5%. Oke, semua teman-teman Bu Rosemary. Ibu Josephine, pengajuan sertel perusahaan non-PKP untuk BUPET dengan sistem kotes bagaimana ya kok? Jawabannya sama saja ya. Yang pertama adalah masuk dari, by the way, PT itu atau perusahaan itu menggunakan shelter pribadi ya, shelter direkturnya atau shelternya si karyawan yang melakukan PIC. Oke, jadi yang penting adalah direktur. Direkturnya mempunyai sertel, bikin sertel di kortesnya direktur, kemudian direktur bisa melakukan perpajakan badan dari akun direkturnya. Tinggal melakukan impersonate menuju ke akun perusahaan. Sesimpel itu Bu ya. Yang penting adalah direkturnya dulu. Direkturnya bikin sertel, udah cukup gitu aja. Sertel direktur ini bisa dipakai di semua akun perusahaannya dia. Oke, nah semua teman tuh Bu Josephine. Ibu Ardilel. Malam Bu, Pak Ardi. Apakah Direktur CV sebagai pemilik CV yang mengambil prefer setiap bulan, apakah tetap dibuatkan BUPET PPh 21 dan A1? Jawabannya tidak perlu ya. Yang namanya Direktur CV, yaitu komanditer aktif ataupun komanditer tidak aktif, itu tidak perlu melaporkan A1 atau tidak perlu melaporkan sebagai PPh gaji PPh 21 gaji, tidak perlu ya. Yang namanya Direktur CV ambil uang itu namanya prefer. Prefer tidak kena pajak. Oke, tetapi ingat ya, prefer harus diambil dari laba ditahan. Oke, sama teman tuh Pak Ardidel. Bapak Ranggendari, kok kalau lapor SPT pertama di 2024 karena baru ada MPWP 2024, tetapi sudah ada duit bank 2 miliar, nggak apa-apa. Jawabannya nggak bisa begitu. Nggak bisa dong, tiba-tiba lu lapor SPT baru sudah punya 2 miliar. Nggak bisa ya, Bapak mesti lapor mundur. Oke, Bapak bisa lapor mundur 2024, 2023, 2022 gitu ya. Lapor sesuai dengan tahunnya. Kemudian lapor penghasilannya bentuknya apa, nilainya berapa, kemudian bayar pajaknya. Setelah itu baru bisa hati lebih tenang, gitu ya. Nah, kalau Bapak bingung tes planningnya, Bapak bisa DM saya untuk ikut membership aja kalau mau ya. Kita ketemu di hari Jumat malam. Gitu sih. Tapi orang tidak bisa tiba-tiba punya halal 2 miliar di SPT pertama itu tidak bisa ya. Nanti ribut sama orang pajak. Semua teman tuh Pak Rengendari. Ibu Ufmuts, kok kalau KPR atas nama istri, tetapi dananya dari suami. Di SPT gimana ya kok? Masih SPT terpisah? Thanks, nggak ada masalah Bu. Yang paling gampang adalah semuanya dilapor di SPT suami. Oke, KPR ini dilapor sebagai hartanya suami dan dilapor sebagai hutangnya suami di SPT suami. Jadi beres. Itu kan nggak ada masalah. Nah, opsi kedua adalah si istri melaporkan dia punya penghasilan yang tidak kena objek pajak lainnya dari suami. Kemudian dari uang itu dia pakai untuk membayar KPR. Sehingga si istri yang melaporkan rumah dan hutangnya. Itu boleh juga. Ya. Jadi istri boleh terima penghasilan dari suami yang namanya penghasilan tidak kena pajak ya, tidak termasuk objek pajak lainnya, itu boleh juga. Tetapi gue lebih suka opsi pertama ya, biar nggak usah pusing. Ikuti arus uangnya. Kalau uangnya dari suami, maka harta ini dilapor di SPT suami, walaupun namanya nama si istri, nggak ada masalah. Oke, semua teman tuh Ibu Ufmuts. Ibu Revalian.
Tetapi ini konteksnya kakak ke adiknya Pak Awan. Setahu saya, katanya kalau kakak ke adik itu kena pajak kalau menghibahkan tanah. Nah, kalau via surat wasiat, apakah tidak kena pajak? Jawabannya tidak kena pajak. Oke, yang namanya wasiat atau warisan itu tidak peduli dari adik kepada kakak, dari kakak kepada adik, dari monyet kepada si anjing, dari si kucing kasih kepada si bebek, nggak peduli. Yang namanya warisan, orang meninggal, maka siapapun yang menerima warisan ini, mau adiknya, anaknya, bapaknya, neneknya, atau si anjingnya, semuanya tidak kena pajak. Kalau warisan, ya. Berbeda dengan hibah. Kalau hibah ada syaratnya, yaitu hanya boleh dari orang tua kandung kepada anak kandung atau anak kandung kepada orang tua kandung. Itu kalau hibah ketika si pemberinya masih hidup. Sedangkan warisan ketika pemberinya meninggal, maka sudah tidak kena pajak. Gitu ya. Semua teman tuh, Ibu Revalian. Bapak Dandi Brekcem. Malam kok, malam Pak Dandi. Dividen saham apakah harus dilaporkan dan bayar pajak? Jawabannya harus dilaporkan dan bayar pajak 10% jika tidak diinvestasikan. Tetapi kalau Bapak menginvestasikan, maka Bapak bisa bebas dari PPh 10% dividen tersebut. Jadi Bapak tinggal investasikan di instrumen investasi, contohnya deposito, SBN, saham, itu bisa dilakukan. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Dandi. Ibu Jindri, Mas Awan, apakah kalau member lifetime bisa konsultasi private ya? Itu seperti gimana ya kok? Jawabannya bisa Bu ya. Jawaban bisa. Teman-teman yang ikut member lifetime bisa konsultasi private dengan saya 1 kali 60 menit. 1 kali. Nanti tinggal ngomong ke Ibu Nana ya, Ibu manajer kita. Oke. Nah, semua teman tuh Bu Jindri, silakan bergabung Bu. Bapak Subianti, Ibu Subianti. Lanjutan yang saham istri belum lapor di SPT. Saham itu ternyata sudah dari tahun 2019. Oke, nggak ada masalah Bu, tinggal dilaporkan saja. By the way, kalau 2019 maka tidak kena pajak. Gitu ya, karena sudah lewatin 5 tahun. Kira-kira begitu. Oke, sama teman tuh, Bu Subianti. Bapak Tonise, kawan. Sampai malam ini, DJP online bisa masuk pas minta e-form. Tokennya nggak kekirim. Bagaimana ini? Kirain hanya Cortex yang bermasalah. DJP online pun bermasalah. Oke, solusinya adalah Bapak ngopi-ngopi dulu, santai-santai dulu, ngeteh dulu, nonton TV dulu. Nggak usah pusing, Pak. Kalau dia masih error, kita nggak usah pusing, ya. Jangan jadikan masalahnya orang lain sebagai masalah kita. Gitu ya. Yang error itu Cortex, yang error itu DJP online. Yang error itu adalah oknum-oknum di kantor pusat DJP. Kita nggak usah pusing. Kalau nggak bisa lapor, maka gua tidak boleh kena denda. Gitu aja. Ya, Bapak lapor nanti aja. Lapor nanti ketika sudah sistemnya stabil, Bapak lapor gitu ya. Kemudian kalau memang nanti kena denda, kita omelin tuh orang pajaknya. Gitu, Pak. Jadi santai aja, Pak. Kalau yang salah bukan kita nggak usah pusing. Nanti denda akan dihapuskan. Tetapi kalau salahnya di kita, ya baru kita bayar dendanya. Gitu, Pak. Santai aja ya. Masih ada waktu, santai aja. Sama teman tuh, Pak Tonise. Ibu Josephine. Bagaimana upload YouTube untuk live ini dan yang belum terjawab itu hari apa ya? Nah, besok siang Bu ya. Besok siang gua akan upload yang isi yang hari ini dan untuk yang belum terjawab gua akan jawab di hari Senin depan. Senin depan baru terbit video YouTube-nya. Gitu ya. Mohon maaf Bu ya. Jadi kayak tadi siang nih. Tadi siang adalah jawaban atas yang kita belum jawab minggu lalu. Senin lalu. Gitu Bu ya. Mohon maaf karena kita agak sibuk juga. Oke. Semua teman-teman Bu Josephine. Bapak Anto Chen. Malam, malas diperas oknum. Saat ini di luar negeri lebih dari 183 hari. Lebih baik nonaktif NPWP, SPLN atau tetap lapor. Lebih baik SPLN Pak ya. Lebih baik Bapak ajukan SPLN. Cuman SPLN itu agak ribet. Ya nggak apa-apa lah diusahakan aja. Infonya, lapor juga bebas pajak karena bukan objek pajak dalam negeri lagi tanpa ada penghasilan dari Indo hanya saham BEI. Oke, jadi begini Pak. Kalau nggak ada surat SPLN, kita takutnya Bapak akan dianggap dalam negeri. Bapak tetap dianggap SPDN. Takutnya begitu kalau ketemu oknum pajak. Gitu ya. Kalau orang pajaknya waras sih, dia tinggal bilang Bapak SPLN, beres. Tetapi kalau ketemu oknum, dia bilang, mana surat SPLN-nya? Kalau surat SPLN tidak ada, maka Bapak dianggap WPDN dalam negeri. Jadi ribut di situ, Pak. Jadi menurut saya, kalau Bapak punya waktu, coba deh ajukan SPLN. Nggak susah kok, diusahakan aja. Memang agak sedikit ribet, tetapi ya begitulah negara Konoha ini ya. Oke. Nah, semua teman tuh Pak Anto Chen.
Ibu Ufmut, kalau sudah terlanjur lapor PPN dalam negerinya, tapi belum sesuai gimana kok? Apakah harus pembetulan? Jawabannya perlu pembetulan, Bu. Nanti, Bu ya. Nanti ketika sudah stabil, dia punya korteks, data-data sudah muncul kembali yang benar, maka Bapak Ibu boleh pembetulan. Silakan aja pembetulan, Bu. Nggak ada masalah sih. Oke, semua teman tuh, Ibu Ufmut. Bapak Doni Frans Jaya, malam kok. Jika orang pribadi ada penghasilan jasa dan ada PPh 25 dan ada juga UMKM, apakah itu bisa? Jawabannya bisa. Bisa ya. Satu orang pribadi boleh punya penghasilan dari jasa, penghasilan dari UMKM, bekerja di sebuah kantor, kemudian dia juga punya penghasilan sewa, kemudian dia juga berdagang saham, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Gitu Pak ya, silakan saja. Semua teman tuh Pak Doni. Ibu Christine 5659. Malam kau mau tanya, warisan rumah yang dijual. Rumah tersebut belum pernah dilapor di SPT-nya anak. Orang tua tidak punya MPWP. Apakah harus bayar pajak kalau mau dijual? Nilainya 1,2 miliar dibagi 6 anak. Oke. Jadi gini Pak. Ibu ya, kalau mau dijual, maka otomatis ada yang namanya PPh penjual sama BPhtB pembeli ya. PPh penjual tetap harus dibayar ya 2,5%. BPhtB pembeli 5% tetap harus dibayar. Oke. Kenapa mesti bayar PPh-nya? Karena ini menjual, ini bukan warisan, ini bukan hibah ya. Walaupun ini rumah-rumah warisan, tetapi Bapak jual ke orang lain nih. Bapak jual ke orang lain, maka terjadi AJB, akte jual beli, bukan akte warisan. Nah, oleh karena itu, ini tetap harus kena 2,5% penjual dan kena 5% pembeli. Nah, berhubung ini nilai 1 miliar ya nggak apa-apa lah ya. Memang sudah seharusnya begitu Pak. Memang sudah seharusnya dibayar, ya sudah bayar aja. Gitu. Nanti setelah dibayar, uangnya sudah dapat, nah uangnya dibagi kepada anak-anaknya. Gitu. Oke. Sama teman tuh Bu Christian. Ibu PIN 168. Kau mau nanya, orang pribadi yang buka toko punya satu karyawan, apakah perlu lapor PPh 21 masa? Menurut saya tidak perlu ya. Orang pribadi itu jarang. Bahkan nggak ada ya. Klien-klien gue orang pribadi itu nggak ada satupun yang lapor PPh 21. Jadi menurut gue pun tidak perlu. Tidak perlu. Kalau mau boleh ya. Kalau mau dia berniat baik, boleh silakan dilapor. Cuman gue sendiri tidak merasa mau dan nggak merasa perlu untuk itu. Oke, semua teman tuh. Bu PIN 168. Bapak Icin Bobon, malam kok mau tanya, deposit di Kortes WP Badan untuk periode Januari sampai Desember 2025. Kalau masih ada sisa saldo di akhir periode, apakah bisa diperpanjang ke tahun berikutnya? Jawabannya bisa, ya bisa. Jadi saldo kita itu akan terus ada di situ seterusnya dan bisa dibawa ke tahun berikutnya. Kalaupun nggak bisa dibawa ke tahun berikutnya, akan ada mekanisme pengembalian ke rekening kita, baru kita deposit ulang. Nah, jadi jangan khawatir, deposit itu tidak akan hangus. Jangan khawatir ya, negara tidak sebangsat itu. Oke, pasti akan dipersilakan untuk dilanjut ke tahun berikutnya atau dikembalikan. Oke, sama teman tuh Pak Ici Bobon. Bapak Ibu Josephine, kok lapor SPTOP yang uang kas, apakah perlu dipisahkan tahun-tahunnya sesuai tahun perolehannya ya? Kan juga tidak tahu sisa per tahunnya. Oh, kalau uang kas tunai nggak perlu Bu ya. Kalau uang kas tunai tidak perlu. Kalau rekening ya tinggal dilihat saldo akhirnya aja gitu. Kalau uang kas tunai gua rasa nggak perlu. Gua langsung update ke tahun terbaru berapa nilai uang tunainya. Kira-kira gitu ya. Semua teman tuh Bu Josephine. Bapak belajar sesuatu. Kok saya gaji UMR. Ada tanah dibelikan bapak saya di tahun 2016 pakai nama saya. Belum ada di SPT papa saya. Saya baru buat NPWP. Apakah tanah ini bisa dimasukkan ke daftar harta kok? Jawabannya bisa ya. Bapak tinggal laporkan di SPT 2024. Kemudian Bapak laporkan tanah ini tahun perolehannya adalah 2016. Kemudian Bapak tuliskan nilainya. Kemudian nilai rupiah ini Bapak laporkan sebagai di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Kenapa dia tidak kena pajak? Karena dia sudah melewati 5 tahun masa pemeriksaan, masa kadaluarsa pemeriksaan. Kira-kira gitu. Oke, sama teman tuh Pak belajar sesuatu. Bapak Henry Wahyudi, kawan, kenapa waktu impor BPPU, kenapa gagal? Dan ada keterangan MPWP harus MPWP pemerintah. Apa yang dimaksud dengan MPP pemerintah ya kok?
Oke. Eh, ini sudah terlalu teknis, Pak ya. Takutnya saya salah menjawab. Bapak mesti datang ke KPP. Oke, datang ke KPP. Ada yang nggak beres dengan Bapak punya SML. Ya, SML-nya mungkin perlu diupdate atau diganti yang terbaru. Tetapi ini sudah terlalu teknis. Takutnya saya salah jawab. Bapak datang ke KPP aja. Datang ke KPP, minta diperbaiki SML yang benar bagaimana. Gitu, Pak ya, supaya nggak salah. Oke, sama teman tuh Pak Henry Wahyudi. Bapak John, malam kok mau tanya untuk Kortes faktur pajak masukan Januari bisa dikreditkan di Februari ya? Jawabannya bisa ya. Tadi saya coba malah muncul kredit atau uncredited invoice error. Kenapa ya? Makasih. Jawabannya itu error di DJP online atau di Kortesnya Pak ya. Jadi Bapak nggak usah pusing. Yang error adalah pihak pajak, bukan pihak Bapak. Jadi Bapak santai saja. Di refresh Pak ya. Di refresh saja sampai benar. Kalau refreshnya masih belum benar, ya sudahlah. Tunggu aja Pak. Tunggu aja Pak ya. Ini semua orang mengalami hal-hal seperti ini. Setiap hari ada aja hal aneh-aneh yang muncul Pak. Nggak usah khawatir. Bapak refresh terus. Kalau masih bermasalah, Bapak tungguin lagi. Nggak ada masalah Pak. Nanti aja ya. Nggak usah bayar, nggak usah lapor. Nanti aja. Kalau sudah stabil baru dibenerin. Kalau masih error, Bapak buktikan nanti screenshot aja. Bapak screenshot atau Bapak foto sebagai bukti bahwa itu masih error. Dan kalau error, maka tidak ada sanksi, kata orang pajak. Oke? Semua teman tuh Pak John Aim. Bapak Valiant Shop ID. Saya belum pernah lapor pajak PPh final UMKM. Kalau tahun ini baru mau mulai bayar. Bayarnya sejak tahun berapa, Pak? Oke. Apakah harta yang saya miliki akan dikenakan denda? Harta nggak banyak sih, cuma barang dagang aja. Oke. Jadi gini, Pak. Untuk menentukan Bapak mesti lapor mundur berapa tahun, itu harus lihat berapa nilai harta Bapak. Harta Bapak itu kan ada barang dagang, ada uang tunai di kantor, ada juga rekening bank, ada juga motor, mobil, rumah, properti, apartemen, saham, dan sebagainya. Nah, harta ini dikumpulin semua, baru kita hitung berapa tahun yang mesti kita lapor mundur. Begitu Pak caranya. Oke, supaya nggak salah, mungkin Bapak boleh gabung ke dalam membership kita ya. Cara ngitungnya dan gimana kita akan ajarkan di hari Jumat malam. Oke, intinya sih mau lapor mundur berapa tahun itu ditentukan oleh berapa nilai harta Bapak. Kalau Bapak nggak punya harta, maka nggak usah lapor mundur. Cukup lapor SPT 2024 saja. Gitu. Tetapi kalau hartanya banyak, maka perlu lapor mundur. Nah, berapa lama mundur tergantung dari berapa banyak hartanya. Oke. Semua teman tuh Pak Valiant Shop. Ibu Christine 5659. Ko, pajak masukan di induk SPT PPN tidak ada nilainya. Padahal sudah di-upload dan sudah berhasil. Apakah ada solusi? Jawabannya tidak ada solusi. Jadi ibu ngopi-ngopi dulu saja, santai-santai saja, nonton TV dulu, nonton sinetron gitu ya. Nggak usah pusing. Ini adalah kesalahannya Cortex. Ini adalah error di pajak, bukan error di kita. Jadi ibu refresh saja. Kalau masih error, di screenshot sebagai bukti, kemudian tinggalkan saja. Besok dimulai lagi. Sampai berhasil. Kalau masih belum berhasil, nggak usah bayar, nggak usah lapor. Nanti kalau ada masalah, Cortex yang salah. Kita omel-omelin Cortexnya. Gitu Bu ya. Nggak ada solusi yang begini-ginian. Di refresh saja sampai berhasil. Oke. Semua teman tuh, Pak, Ibu Christian. Bapak Gigih Prayogi. Kok mau tanya dong, saya CV biasa. Wajibkah lapor PPh 21? Enggak kok. Nah, jadi gini Pak. PPh 21 itu perlu lapor jika Bapak ada bayar orang pribadi. Baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ataupun bukan pegawai. Kalau Bapak ada bayar pakai uang, maka Bapak perlu lapor PPh 21. Ya, lapor SPT PPh 21. Setiap orang yang Bapak bayar, Bapak mesti bikinkan bukti potong. Walaupun bukti potong itu isinya nol, nihil, maksudnya tidak ada PPh yang dipotong, tetap harus dibikinkan bukti potong dan harus lapor di bulan tersebut. Nah, Bapak menjadi tidak perlu lapor apabila tidak ada karyawan sama sekali. Oke? Kalau nggak ada karyawan sama sekali, maka tidak usah lapor dan nggak usah bayar di bulan tersebut, kecuali masa Desember. Kalau masa Desember, wajib dilapor, terlepas dia punya atau nggak punya pegawai. Gitu Pak, beres. Oke? Semua teman tuh Pak Gigi. Bapak makan-makan. Pak, ayah saya meninggal. Harta MPWP ayah sama ibu digabung. Jadi, apakah ibu saya masih bisa pakai MPWP ayah? Jawabannya bisa ya. Karena harta usaha semua kasih ke ibu. Jawabannya bisa ya. Jadi si ibu bisa saja melanjutkan usaha atau MPWP
mantan suaminya, almarhum suaminya ya, atau si ibu boleh nih bikin NPWP sendiri. Nah, menurut saya lebih bagus begitu. Lebih bagus si ibu atau si istri bikin NPWP sendiri, kemudian dia mengakui seluruh harta dari SPT suami dilapor di situ, biar aman. Oke? Semua bantu Pak makan-makan. Bapak Brody, Pak, saya bingung. Uang kompensasi PKWT menurut kantor termasuk PPh 21 tidak final. Tetapi kalau dari penerimaan diberikan saat berakhirnya kontrak, dikarenakan kontrak selalu diperpanjang tiap tahun. Oke, apa bingungnya Pak? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah Pak, ikuti aja kantornya ya. Ikuti saja kantornya, nggak usah pusing. Thank you Pak Brody. Ibu Yuni Ari Septianingsih. Pak, Cortex memang lagi error malam ini ya Pak? Jawabannya bukan dari malam ini ya, dari tanggal 1 Januari ya. Dari 1 Januari sampai hari ini masih error Pak, Ibu ya. Jadi santai saja. Kalau masih error, Ibu refresh sampai berhasil sesuai yang Ibu mau. Gitu Bu. Santai aja Bu, nonton dulu ya. Semua teman tuh Bu Yunia. Ibu Christine 5659. Pegawai sebagai drafter dan signer di PPh Unifikasi dan SPT PPN. Supaya aman dari tanggung jawab renteng bagaimana ya, Jawabannya supaya aman ya jangan jadi signer, ya. Kalau mau aman, jangan jadi signer, lebih aman lagi jangan jadi drafter, gitu kan. Nah, tapi anyway, drafter dan signer itu tidak akan mengalami tanggung jawab renteng. Sepanjang dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan tidak punya niat jahat. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan, gitu ya. Kalau dia tidak punya niat dan tidak punya niat jahat dan tidak bukan pelaku utamanya ya, maka dia nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir. Tanggung jawab renteng itu hanya terjadi kepada direktur saja, kepada direktur dan orang-orang yang bertanggung jawab secara langsung gitu ya. Tetapi signer dan drafter itu tidak pengaruh gitu loh. Yang penting siapa yang tanggung jawab gitu. Kalau kita cuma tugasnya buat drafter doang, kemudian signer, tetapi kita hanya karyawan, kita bukan pelakunya, ya nggak usah khawatir, gitu ya. Oke, sama teman tuh Bu Christine. Ibu Hanjaya, Awan, kalau pedagang UMKM di SPT, apakah harus laporan stok barang di list harta? Jawabannya perlu, ya, perlu dilaporkan semua stok barang Bapak di SPT tahunan sebagai harta. Oke, sama teman tuh Pak Hanjaya. Bapak Astray Tiwara. Satu lagi Pak, kalau pegawainya gajinya tidak sampai PTKP, apakah dilaporkan juga? Jawabannya perlu dilapor apabila kita ini perusahaan, CV, PT, PTP ya, maka perlu laporkan berapapun gaji pegawai, dia wajib lapor setiap bulan. Oke, tetapi kalau kita orang pribadi, maka nggak usah lapor. Kalau orang pribadi mah jarang, walaupun punya pegawai biasanya nggak dilaporin, karena kita nggak ada pembukuan. Beda kalau badan kan wajib pembukuan. Oke, teman-teman tuh Pak Astray Tivera. Ibu Josephine, cara dapat suket PP55 itu apakah bisa online atau harus ke KPP? Jawabannya online. Hanya satu kali urus saja, jawabannya betul, satu kali saja ya. Yang namanya suket PP55 cukup minta satu kali saja, berlaku selama 3 tahun atau 4 tahun atau 7 tahun ya. Dan itu cukup satu kali saja dan bikinnya itu secara online ya. Minta di Cortex bisa ataupun di DJP online dicoba aja. Oke, sama teman tuh Bu Josephine. Ibu Gomez 5284, numpang tanya. SPT 2024, account nomor XX nilai 100.000. Tahun 2025, buka akun baru nomornya ZZ dengan nilai 100.000. Tahun depan SPT 2025 dengan nomor baru ZZ nilainya 100.000. Hanya berubah nomor account. Bolehkah? Nilainya tetap. Jawabannya boleh. Boleh ya Bu Gomez, nggak usah khawatir ya. Jadi dari barang A berubah jadi barang B, jadi barang C, jadi barang D. Nggak ada masalah. Yang penting rupiahnya betul, gitu ya. Yang penting nilai rupiahnya betul. Kalau dulunya mobil Avanza, sekarang jadi mobil Innova gitu ya. Boleh-boleh aja. Yang penting rupiahnya benar ya, rupiahnya betul. Oke, semua teman tuh Bu Gomez. Kemudian Ibu Jessica Chandra. Tarif 0,5% diperpanjang belum ada surat keputusan ya Jawabannya belum ada. Dan tidak usah pusing, nggak usah khawatir ya. Itu bukan masalah kita. Itu masalahnya si Menteri Keuangan. Biarin aja dia bikin keputusan. Oke, semua teman tuh Bu Jessica. Bapak Kahari 22. Malam izin tanya.
Kode harta SPT tercatatnya logam mulia tahun 2010. Maksudnya, waktu 2010 sudah diuangkan. Apakah SPT 2024 diganti secara kas bagaimana? Terima kasih. Waduh. Waduh. Kalau saya sih Pak ya, kalau saya yang namanya emas atau logam mulia, saya tetap seperti itu apa adanya sampai dunia kiamat. Nggak saya apa-apain. Gitu ya. Kecuali betul-betul Bapak mau belanjain sesuatu dari logam mulia tersebut, itu boleh deh. Gitu. Bapak bisa aja sih. Bapak bisa aja mengganti logam mulia menjadi uang tunai atau kas dengan catatan sudah dijual tahun 2010. Tetapi orang pajak pasti minta buktinya. Orang pajak pasti kan tidak bodoh. Tahun lalu lu masih lapor SPT 23, sekarang tiba-tiba berubah wujud, kemudian tidak ada untungnya gitu. Orang pajak pasti minta buktinya. Nah, Bapak harus punya beban untuk membuktikan itu. Kalau Bapak bisa kasih bukti, ya nggak apa-apa, berarti oke. Oke, nah, selamat bantu Pak Hari. Bapak Valiant Shop. Pak, misalnya saat lapor SPT di kolom harta barang dagang, kata Pak Awan kan sebelumnya tidak perlu tepat, tetapi ditaksir saja. Oke, misalnya sekitar 300 juta, tapi realnya 500 juta, nggak apa-apa kah? Jawabannya nggak apa-apa ya. Nanti kan tahun depan diperbaiki ya. Tahun depan diperbaiki mendekati angka yang benar, gitu Pak ya. Nah, jadi kalau sudah terlanjur lapor ya sudah nggak apa-apa. Tahun depan diperbaiki aja, mendekati angka yang real, yang benar, gitu Pak ya. Semua teman-teman Pak Valiant Shop. Ibu Frisma, kok restitusi PPh 25 pribadi senilai 1,7 juta, apakah diperiksa? Bisa iya, bisa enggak, Bu ya. Bisa iya, bisa enggak. Tetapi kan pertanyaannya adalah, kenapa Ibu restitusi? Apa yang salah? Apakah salah bayar? Apakah bagaimana gitu ya? Kalau emang salah bayar ya nggak apa-apa, nanti juga akan diterima restitusinya, gitu ya. Tetapi, restitusi ya, restitusi diperiksa Pak biasanya ya, Bu ya. Kalau Ibu PBK, itu mungkin nggak diperiksa. Kalau saya sih pikir PBK lebih cocok. Tetapi kalau mau restitusi, ada kemungkinan diperiksa. Karena restitusi itu ada SOP diperiksa. Tetapi kan ada orang yang bilang, kalau restitusi masih di bawah 100 juta, itu kan dipercepat ya. Restitusi pendahuluan namanya. Nah, mudah-mudahan bisa. Tetapi siap nggak ambil resikonya? Ya boleh-boleh aja sih, Bu. Oke. Sama teman tuh, Bu Prisma. Bapak Agustina, Ibu ya. Pak, kalau kita bukan PKP yang PE, lalu kita ada jual ke konsumen akhir, tetapi sama sekali tidak ada identitasnya. Apakah salah kita buat seluruhnya penjualan di Gunggung? Dan apakah ada denda nantinya? Jawabannya tidak salah, Pak ya. Jawaban tidak salah. Jadi, walaupun kita bukan pedagang PE, pedagang eceran, kita tetap boleh kok menggunggung. Ya, walaupun kita pedagang besar, kita tetap boleh menggunggung. Sepanjang kita bisa buktikan bahwa pembelinya adalah end user. Oke, gimana membuktikannya? Gampang. Dia ngutang apa enggak? Kemudian nilainya berapa? Kalau dia beli sabun 30 biji, itu udah pasti bukan end user, gitu kan? Tetapi kalau dia beli sabun 1 biji, beli sampo 1 biji, nah itu kemungkinan end user. Itu bisa dibuktikan, gitu Pak ya. Jadi ini mengenai pembuktian. Kalau emang Ibu yakin dan bisa dibuktikan, maka itu boleh digunggung dan tidak ada denda. Tetapi kalau nilainya besar, tiba-tiba dia belinya besar, kemudian dia beli rutin, maka itu udah ciri-ciri bukan end user. Gitu sih, Bu. Oke. Sama teman tuh, Bu Agustina. Ibu Mariatan, kawan. Di Cortex, itu di profil saya tertulis omset lebih dari 4,8 miliar ya. Sedangkan sebenarnya saya ini UMKM, itu mau saya rubah omsetnya nggak bisa. Apakah itu nggak masalah atau saya harus lapor ke KPP? Jawabannya adalah tidak masalah, Bu ya. Tidak masalah. Saya juga sama ya. Di konteks saya tertulis lebih dari 4,8 M. Beberapa hari kemudian diubah sama orang pajak ya. Tiba-tiba sudah berubah menjadi di bawah 4,8 M. Jadi nggak ada khawatir, nggak ada masalah. Hal itu adalah kesalahannya Cortex, kesalahannya DJP, nanti mereka akan perbaiki. Jadi nggak usah pusing, Bu ya, santai saja. Sama teman tuh Bu Mariatan. Ibu Josephine, kok mengubah KLU bisa online ya? Nah, jadi gini Bu, di DJP online itu bisa mengubah KLU dan dikasih 4 KLU kan. Di Cortex sepertinya agak susah. Mengubah KLU. Jadi Ibu coba otak-atik aja.
Yang pasti online ya, yang pasti bukan via offline ya. Mengubah KLU itu harus online. Ibu coba otak-atik aja di Kotex ataupun di JP Online masih bisa apa enggak. Nah, kalau nggak bisa nggak ada masalah. Jadi kalau nggak bisa nggak masalah, nggak usah pusing gitu ya. KLU ya nggak gimana-gimana juga sih, nggak pengaruh kemana-mana. Oke, semua terbantu Bu Josephine. Bapak Herjanto ID, malam kok. Saya ada rumah, beli 2012, tetapi tidak saya masukkan TA kemarin 2016. Nah, kalau rumah itu saya jual, apakah mungkin AR panggil saya? Jawabannya mungkin ya. Dengan alasan rumah itu belum masuk dalam daftar harta kok tiba-tiba dijual. Jawabannya mungkin ya. Nah, opsi pertama adalah Bapak ikut pas final. Oke, Bapak ikut pas final bahwa ada harta yang belum saya laporkan di TA. Bapak bayarnya 12,5%. Beres ya, Bapak ikut TA, bayar 12,5%, kemudian Bapak sudah bisa akuin rumah itu dan Bapak bisa jual. Nah, opsi kedua adalah Bapak laporkan nanti di TA 2025. Kalau ada ya. Kalau TA ada, maka Bapak tinggal laporkan di TA 2025, kemudian uang hasil penjualan sudah sah boleh diakui. Kira-kira begitu, Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Herjanto. Kemudian Ibu Vivin, malam kok. Kalau beli obligasi pemerintah, diisi di halaman mana di SPT? Pisah dengan deposito biasa? Jawabannya dipisah, Bu ya, dipisah saja dengan kode 01 berapa ya? 014 atau berapa gitu deh. Nggak ada masalah ya. Mengenai kode-kode, Ibu cari kode yang paling tepat ya. Kalau nggak salah ada deh kode obligasi pemerintah. Ya, kalau ada tinggal diisi, kalau nggak ada ya Ibu cari yang paling dekat aja. Mau deposito juga bisa lah. Yang penting rupiahnya betul ya. Yang penting rupiahnya benar. Mengenai kode harta, nama harta itu tinggal diatur aja. Yang paling mendekati aja. Seingat saya ada deh kode yang namanya obligasi pemerintah. Ya, silakan dipakai kode itu aja. Oke. Nanti bunganya dilapor di lampiran 3 yang namanya PPh final nomor 2 ya, obligasi pemerintah. Oke. Semua teman tuh Bu Vivit. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat nih ya. Gua tampung dulu teman-teman ya. Kita tampung dan akan kita jawab di video YouTube ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Ada Bapak Henry Wijaya Kusuma, ada Ibu Agustina 1983. Oke, kemudian ada Bapak Nilo Sanjaya. Oke, kemudian ada Bapak Astray Rivera. Mohon maaf ya teman-teman ya, belum dijawab ya. Ada Bapak Henry Wijaya Kusuma, kemudian ada Bapak Ianes 88, Bapak Mariatan 2107, kemudian Bapak Astray Rivera, oke, ada Bapak Henry Wijaya, kemudian Ibu Riana Chuang, Ibu Rience, kemudian Bapak Kidos, oke, kemudian Ibu Cynthia CGL, Bapak Sanjaya, oke, kemudian Bapak Gandado Octavia, kemudian Bapak Robert, Ibu Urun 6891, Bapak Subiyanti, Ibu ya, Bapak Hendri, kemudian Ibu Oimelan Wijaya, kemudian Bapak Zindri, Bapak PT Joni, kemudian Bapak Chinlung 318, kemudian Ibu Merisu, Bapak Torik Nur, Ibu Merisu, kemudian Bapak Joy Acai, Bapak Ichi Bobon, Bapak Bugatti 188, Bapak Valiant Shop, Bapak Riko Pau, kemudian Bapak Kidos, Bapak Odix, kemudian Bapak Mariatan, oke, Ibu Gincan 16, Bapak Tesyah, kemudian Bapak RSMA, kemudian Bapak Hanjaya, kemudian Bapak Ibu Lucy M, oke, Bapak WTV Konsultan 2024, Bapak Onal Y, kemudian Bapak Failing, Ibu ya. Oke, teman-teman sudah ya. Mohon maaf teman-teman yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video berikutnya di YouTube ya. Silakan YouTube kita di-subscribe yang namanya Pajak Smart ya. Oke, teman-teman. Jumpa lagi di hari Senin depan jam 9 malam, jam 8 malam ya. Sampai jumpa semuanya. Makasih.